Yo teman-teman semua, baik lagi di Kapian News masih membahas kasus Subang. Kita akan bongkar ya. Sini sudah terbongkar sih. Terbongkar bang terbongkar yaitu strategi dari Pak Roman ya teman-teman. Setelah kemarin itu kan Pak Yosep itu melakukan rekonstruksi kayak gitu kan. Terus kemudian ada motifnya lah, ada tujuannya Pak Yosep mengikuti rekonstruksi. Ternyata di sini bukan Pak Yosep aja yang cerdik ya teman-teman. Ternyata Pak Roman di sini juga cerdik dan cerdas tentunya ya untuk menangani kasus ini. Kayak gimana tuh Bang? Kemarin itu kan ya sudah sudah diwawancarai juga ya oleh Tribun tentang kasus ini, yaitu pewawancaranya sudah mengatakan bahwasanya saya sebagai orang awam melihat kemarin wawancara dengan Kombes Pol Surawan, sepertinya kalau untuk Pak Yosep sudah sangat sudah sangat jelas bukti-buktinya gitu. Kemudian Pak Roman menjawab, nah itu dia yang membuat saya tidak langsung mengajukan Pak Yosep di pra peradilan gitu. Jadi kita mengajukan dulu untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi karena itu kemungkinannya besar. Ya bukan berarti kita tidak membantah karena kata Pak Roman tidak mau untuk mendebatkan hal itu dulu gitu. Kita cari peluangnya dulu yang terbesar yaitu Bu Mimin, Arigi dan Abi, dan itu menurut gua memang sangat pintar ya untuk Pak Roman. Terus strateginya di mana, Bang? Strateginya itu yaitu Pak Roman di sini mendapatkan data ya. Awalnya kan memang cuma ingin yang namanya menuntut ya. Pra peradilan itu untuk menuntut bukti-bukti nih, mana nih buktinya gitu kan. Kan tidak membutuhkan pengakuan, namun buktinya mana? Kalau misalkan tidak membutuhkan pengakuan kan harusnya langsung ditahan. Tapi kan kenyataannya tidak ditahan, artinya kurangnya bukti kan kayak gitu. Makanya dituntut nih, kemungkinan besar untuk Pak Roman menuntut hal tersebut. Dan akhirnya di sini strategi Pak Roman jalan ya teman-teman, karena data-data yang diberikan atau bukti surat yang diberikan Polda Jabar itu sangat berharga untuk Pak Roman, seperti bukti visum dan segala macamnya gitu kan. Malah itu mendapatkan bukti baru bahwasanya Danu ini pernah divisum pada saat korban Amel dan Ibu Tuti itu dibongkar untuk kedua kalinya dan diperiksa oleh Dr. Hasri, dan pada saat itu Danu juga diperiksa atau di visum untuk apa? Visum untuk ini dibongkar oleh Pak Roman bahwasanya mengenai luka ya, luka cakaran yang ada pada Danu. Entah itu di kaki, ada yang bilang juga di badan kan kayak gitu. Itu terbukti ada kan kayak gitu, ada visumnya nih untuk Danu gitu kan kayak gitu. Jadi di situ Pak Roman malah bongkar-bongkaran mengenai data tersebut ya. Jadi apa Bang strateginya? Strateginya ternyata Pak Roman ini mendapatkan bukti-bukti yang ada untuk apa? Untuk nanti digunakan untuk persidangan teman-teman. Jadi Pak Yosep itu awalnya ikut rekonstruksi agar tahu nih keterangan Danu selengkapnya seperti apa tentang 95 adegan, supaya nanti Pak Yosep, Pak Rohman bisa mengcounter pernyataan Danu. Kemudian apalagi kalau untuk Polda Jabar serangannya. Serangannya nanti strateginya yaitu atas dasar bukti-bukti tersebut, bukti surat ya. Visum segala macam kan sudah diterima minimal. Untuk setengah datanya sudah diterima, karena tidak mungkin Polda Jabar membeberkan hal tersebut ke media, tapi Polda Jabar memang mungkin membeberkan hal tersebut ya sedikit ya kepada di persidangan di pra peradilan kemarin gitu. Otomatis Polda Jabar terpaksa harus mengeluarkan bukti-bukti tersebut untuk yang bukti suratnya gitu ya. Karena apa? Ya karena kan dituntut oleh Pak Roman itu sendiri kan kayak gitu. Namun kuat atau tidaknya nanti hakim yang memutuskan kan kayak gitu. Di situ juga kan kemarin dari Kombes Pol Surawan menyatakan bahwasanya ada saksi nih yang melihat Bumin, Arigi dan Abi, dan harusnya pada hari ini ya harusnya saksi tersebut juga dilampirkan datanya siapa orangnya kan kayak gitu. Bener nggak ada yang melihat kan kayak gitu ya. Minimal ada dokumennya lah kan kayak gitu, walaupun nanti diungkapnya pasti nanti di persidangan. Kalau kata Pak Roman ya mungkin buruk-buruknya Bu Mimin, Arigi dan Abi mungkin ditolak pra persidangannya dan nanti akan menuju persidangan. Namun di sini Pak Roman masih optimis untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi kemungkinan besarnya akan lolos kayak gitu, karena dari Polda Jabar terlihat sangat kalau dilihat sangat tidak meyakinkan gitu kalau menurut Pak Roman kayak gitu ya. Kalau misalkan menurut Pak Roman ini kan beliau bilang
untuk pengacaranya kalau misalkan dia apa ya, sudah memiliki dua alat bukti yang kuat gitu ya, harusnya tidak perlu berargumen lagi gitu. Tidak perlu berargumen lagi dan benar-benar harusnya langsung aja melampirkan alat bukti tersebut kayak gitu. Namun di sini kan Polda Jabar malah apa ya, membeberkan buktinya itu bukti-bukti yang akan digunakan nanti di persidangan gitu. Itu sih kalau dari strategi Pak Roman menurut gua sangat bagus juga ya teman-teman untuk mengungkap kasus ini. Jadi memang Pak Roman ini juga bilang bahwasanya beliau ini hanya memposisikan diri sebagai pengacara kliennya yang membela gitu ya, sesuai porsinya gitu. Entah nanti benar salahnya ditentukan oleh hakim gitu. Jadi mungkin di sini ada apa ya? Ya, ada ketidakyakinan juga atau tidak 100% yakin nih untuk Pak Roman bisa memenangkan gitu. Jadi beliau bilang juga bahwasanya di sini beliau posisinya hanya ya sebagai undang-undang gitu kan, sebagai pengacara melindungi kliennya itu adalah suatu hal yang dilakukannya memang kewajiban kan kayak gitu. Entah benar salahnya nanti hakim yang menentukan kan kayak gitu. Terus apakah nanti akan menang atau enggak, kita tunggu aja ya teman-teman di persidangan nanti. Kemudian strategi Pak Roman ini apakah nanti akan baik atau enggak, menurut gua sih bagus ya teman-teman strategi dari Pak Roman ini sebagai pengacara. Beliau ini menurut gua sudah menjalani profesinya dengan sangat baik, bisa membaca keadaan. Walaupun di sini teman-teman ketahui bahwasanya Pak Roman ini tidak apa ya, posisinya ini tidak menguntungkan kan kayak gitu. Kenapa Bang? Ya karena dilihat dari orang awam pun Pak Yosep ini sangat dititik beratkan nih berdasarkan bukti-bukti yang ada oleh Kombes Pol Surawan sudah menjelaskan semuanya gitu bahwa ya ada alat bukti yang kuat kayak gitu. Makanya Pak Roman itu mengakui bahwasanya Pak Yosep ini tingkat kesulitannya terlalu berat untuk di pra-peradilan. Akhirnya ditolonglah dulu nih untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi. Terus fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mendapatkan dokumen bukti-bukti nanti agar bisa digunakan untuk di persidangan, di mana bukti-bukti tersebut tidak akan dikeluarkan oleh Polda Jabar, tidak mungkin dikeluarkan kepada media juga, itu nggak mungkin kecuali di sini nih di pra-peradilan. Dan ini sangat cerdik ya untuk Pak Roman. Dari Pak Yosep sendiri udah tahu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Danu, dari Pak Roman sendiri tahu tahapan-tahapan atau bukti-bukti, ya minimal setengahnya udah tahu bukti-bukti yang nantinya akan digunakan oleh Polda Jabar di persidangan nanti kayak gitu. Lumayan bagus untuk sebagai strategi dari Pak Roman. Cuman kita lihat nanti apakah Pak Roman mampu untuk membela Pak Yosep di persidangan. Gue juga nggak tahu apakah nanti Pak Yosep akan dilakukan pra-peradilan juga. Kalau info dari Pak Roman, sepertinya Pak Roman mungkin akan langsung kali ya ke persidangan kalau untuk Pak Yosep. Karena menurut penuturan beliau itu yang terpenting itu beliau ini menyelamatkan dulu Bu Mimin, Arigi dan Abi. Dan setelahnya ya baru Pak Yosep gitu ya kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan berarti Pak Roman ini kemungkinan akan langsung membela Pak Yosep di persidangan. Oke, segitu dari gua. Semoga semuanya berjalan lancar. Kalau gue sendiri yang mendukung adanya kebenaran baik itu dari Pak Yosep ataupun dari Danu gitu ya. Karena di sini kita mencari kebenarannya. Oleh karena itu ya gua menginformasikannya secara berimbang kayak gitu. Oke, segitu dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.